Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa dengan channel kami. Kami doakan teman-teman YouTube semua dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita mau review kulkas dari Panasonic tipe NRBB 251 QPK. Jadi apa saja fiturnya, apa saja keunggulannya, nanti kita akan bahas lewat video. Buat teman-teman YouTube semua yang mungkin baru menemukan channel kami, dibantu subscribe, dukung channel kami supaya semakin berkembang. Jadi di belakang kita sudah ada penampakan untuk kulkasnya teman-teman. Nah, ini dua pintu ya, dua pintu. Kemudian warnanya hitam teman-teman, warnanya hitam. Untuk bodi luarnya dia sudah pakai metal, jadi katanya sih anti gores teman-teman. Nah, ini penampakannya. Untuk tingginya coba kita lihat dulu. Jadi ini ada kartu garansinya teman-teman. Tingginya itu 1,6, jadi 1,60 meter teman-teman. Kemudian lebarnya 500, jadi kesininya 500. Kemudian untuk ketebalan ya dari depan ke samping itu 600 teman-teman. Nah, yang mau kita bahas di sini kita akan tunjukkan lewat video untuk detailnya. Jadi penampakan luar, kemudian interiornya dan fitur-fiturnya. Oke, langsung saja kita ganti lewat kamera belakang teman-teman. Jadi ini untuk penampakannya teman-teman. Kita review dulu untuk bodi luarnya ya. Nah, tingginya 1,6 teman-teman. Ini untuk pintu atasnya, kemudian ini pintu belakang. Nah, handle di bagian sini teman-teman. Econavi inverter. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud dengan Econavi inverter. Kita coba buka untuk review bagian dalam ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Sementara ini diabaikan dulu untuk isinya teman-teman ya. Jadi kita belum sempat mengisi ya. Ini ada 3 rak teman-teman. Ini biasanya digunakan untuk telur. Cuma ini difungsikan buat tempat skincare sama istri. Kemudian di rak yang nomor 2 ini untuk botol literan ya. Jadi aqua atau sirup yang tinggi. Nah, di sini. Kemudian yang belakang untuk botol-botol kecil atau sirup ya. Kita fokus di ruang bawah dulu, kemudian nanti kita pindah ke atas. Nah, ini teman-teman. Jadi ada 1, 2, 3, ada 3 rak teman-teman. Nah, ini juga bisa dibuka seperti ini untuk sayur. Ini untuk lampunya sudah LED warna putih ya teman-teman. Kemudian untuk pengaturan suhunya ada di, nah itu teman-teman, min max. Kemudian sudah ada teknologi AG Clean teman-teman. Oke, langsung kita coba pindah di bagian atas. Ini untuk ruang freezer. Ada 1, 2, 3 tempat ya. Kemudian ini untuk pembuatan es ya, es twist. Jadi caranya nanti kita tinggal isi di sini teman-teman, ya kan. Kemudian kalau udah jadi nanti kita putar. Nah, esnya akan keluar di sini teman-teman. Nah, dan kulkas ini cepet banget kalau mau bikin es batu ya teman-teman.
Nah, ini untuk kontrolnya. Nah, jadi ke kiri max, ke kanan juga max. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau ke kanan, kita putar ke kanan, itu yang berfungsi maksimal atau yang kita gedein untuk dinginnya yang ruang atas. Kemudian kalau kita putar ke kiri, nanti dinginnya yang di sini teman-teman, prime fresh ini. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud dengan fitur prime fresh ya. Kita tutup dulu, kita fokus di teknologi yang dimaksud dengan Econavi inverter. Jadi Panasonic ini teman-teman, kalau kulkas konvensional ya kan, kulkas zaman dulu, begitu kulkas itu dinyalakan, dia langsung tarik di posisi maksimal, dia dayanya berapa gitu kan, konsumsi energinya berapa, sampai kapanpun energi yang digunakan itu akan tetap seperti itu. Nah, kemudian seiring perkembangan teknologi, muncul teknologi inverter. Jadi semua kulkas itu untuk yang modern saat ini itu menggunakan teknologi inverter. Begitu juga dengan AC ya, AC ruangan. Jadi itu juga pakai teknologi inverter. Kita jelaskan dulu inverter itu seperti apa. Inverter itu jadi begitu AC atau kulkas dinyalakan, nah dia konsumsi daya normal, jadi berapa ketika dia tarikan awalnya. Kita coba lihat 220 ya, 220. Kemudian setelah itu dia akan turun menjadi kurang lebih 70 watt. Nah, jadi itu mengapa sekarang kulkas-kulkas itu harganya lebih mahal, karena ada teknologi inverternya teman-teman. Jadi menghemat konsumsi listrik yang ada di rumah kita. Kemudian Panasonic tidak puas dengan itu, dia tambahkan lagi teknologi namanya Econavi. Jadi kita sudah diuntungkan dengan teknologi inverter, kemudian masih ditambah lagi dengan teknologi Econavi. Nah, kita jelaskan dulu. Econavi itu seperti apa? Jadi kulkas ini pintar teman-teman. Dia memberikan energi dingin atau performa dinginnya itu disesuaikan dengan isinya. Jadi kalau isinya banyak, isinya penuh, nah dia menggunakan energi dinginnya itu maksimal. Kalau isinya sedikit, nah dia secara otomatis menyesuaikan teman-teman, menyesuaikan dengan isi yang ada di dalam kulkas ini. Nah itu kan pinter banget teman-teman. Itu namanya Panasonic menyebutnya teknologi Econavi. Jadi ini sudah irit kulkas dengan besar seperti ini, dengan volume seperti ini. Ini volumenya 251 teman-teman, 250, jadi 2,5 liter. Kemudian dayanya cuma 70 ya kan, dayanya 70 plus dia sudah Econavi. Jadi itu teknologi untuk zaman sekarang, makanya kulkas itu kenapa mahal. Jadi ada teknologi namanya inverter teman-teman, plus lagi kalau di Panasonic ditambahin dengan teknologi Econavi. Jadi dinginnya itu menyesuaikan dengan isinya. Kalau isinya penuh, dia menggunakan konsumsi daya maksimal. Kalau isinya biasa saja, nah dia akan menyesuaikan secara otomatis. Nah, ini kita spill untuk speknya ya. Jadi tegangannya 220, kemudian arusnya 1,1, frekuensi 50, daya pencairan es. Jadi ini defrost. Mengapa kalau kulkas 2 pintu itu tidak ada bunga esnya? Nah, jadi ini ada teknologi defrost namanya di 130 watt.
Jadi teman-teman YouTube semua, makanya kalau yang kulkas 2 pintu itu tidak ada PR untuk membersihkan bunga karang ya, karena ada teknologi pencairan bunga esnya atau defrost. Volume kotornya 246, kemudian volume bersihnya 229. Ini sama. Nah, ini untuk tipenya teman-teman. NRBB 251 GPK. 250 ini merupakan ukurannya ya, jadi 2,5 liter. Satu ini untuk jenis tipe kulkasnya. Jadi kalau 250, nah itu nolnya itu adalah tipe dasar. Jadi sama-sama 250 GPK, jadi ada yang tipe dasar. Tipe dasarnya, jadi untuk penggunaan material luarnya ini dia masih pakai seri lama ya. Kalau ini udah metal teman-teman. Metal itu cirinya apa? Cirinya bisa dibuat berkaca seperti ini teman-teman. Jadi memantul ya, ada efek cerminnya. Dan katanya ini juga anti baret. Baret yang dimaksud ya misalnya tangan kita, kemudian debu ketika kita membersihkan, itu aman teman-teman, dibanding yang untuk seri di bawah ini, seri yang 250 ya, seri dasarnya, seri basicnya. Nah ini udah metal teman-teman, harganya lebih mahal kalau untuk yang metal. Kemudian kita jelaskan dulu juga dari bawah ya. Ini ada tombol pengaturan untuk suhu yang akan diterima di ruangan sayur ini teman-teman. Namanya humidity control ya ini. Jadi ada kalau ke kiri high, kalau ke kanan low. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau digeser ke kiri, nah ini seperti ini, dia ketutup teman-teman. Nah kalau digeser ke rendah, nah dia kebuka. Nah, otomatis suhu yang masuk ke sini banyak teman-teman. Nah, itu ya. Kemudian juga ada teknologi AG Clean. Jadi kalau kita menggunakan kulkas itu kan isinya gado-gado ya, isinya macam-macam. Jadi ada daging, ada apalah macam-macam. Kadang makanan yang kita beli malam terus ternyata nggak habis, kita taruh kulkas gitu kan, akhirnya aromanya campur aduk. Nah, AG Clean ini fungsinya dia menetralisir atau meredam bau yang tidak sedap teman-teman. Sepertinya semua kulkas Panasonic ada teknologi AG Clean-nya sepertinya ya teman-teman. Nah ini kemudian lanjut untuk pengaturan suhunya. Jadi di situ tertulis min kemudian max ya. Jadi kita tinggal putar. Kalau kita di posisi 1 aja karena isinya sedikit. Nah, dimaksimalkan ke kanan sampai nanti batas nomor 5 ukurannya. Nah, kita di 1 dulu saja teman-teman karena isinya sedikit. Nah ini yang menjadi pamungkas kenapa kita memilih kulkas seri ini. Jadi Panasonic itu yang kita tahu dia memiliki banyak banget tipe, banyak banget pilihan. Jadi masing-masing mempunyai fitur andalan. Nah kenapa kita pilih yang seri QPK? Karena dia punya teknologi Prime Fresh teman-teman. Ini teknologi keren banget nih ya. Jadi ini kulkas pintar nih. Kita itu kalau misalnya Ramadan itu atau hari-hari biasa, kita biasa sering simpen daging. Nah itu kan di sini ada gambar nih, daging, ikan gitu kan, sosis, kemudian ayam, ini ayam besar. Nah ini maksudnya apa? Jadi kalau kita simpen daging di sini teman-teman, ikan atau daging atau sosis, nah dia kuat. Klaimnya dia mampu bertahan ya, daging itu disimpan di sini sampai 1 minggu. Gila nggak? 1 minggu teman-teman. Nah, ini kita buka ya. Nah,
ini teman-teman, isinya daging teman-teman. Kita taruh sini nih. Kalau kulkas biasa kan dia apa sih namanya, Icy Clean kalau nggak salah, apa sih pokoknya yang kulkas biasa itu ya hanya naruh di sini aja, nggak ada suhu dari freezer. Nah beda dengan ini teman-teman, teknologi Prime Fresh. Nah di situ ada suhu masuk ke sini teman-teman, dan suhunya -3 ya nggak? Suhunya tuh -3 derajat teman-teman. Nah itu mampu istilahnya menjaga kesegaran daging itu sampai 7 hari. Nah jadi kenapa kita pilih tipe ini, karena teknologi ini teman-teman, Prime Fresh ini teman-teman. Jadi kita nggak susah kalau misalnya Ramadan atau hari-hari biasa kita biasa simpen daging di sini. Begitu kita butuh mau goreng, kita langsung ambil, nggak usah disiram pakai air panas, nggak usah disiram air biasa supaya bunga esnya itu hilang. Nah kita langsung bisa goreng teman-teman, karena bisa menyimpan daging dengan fresh tapi tidak ada es. Nah biasanya kalau ditaruh di freezer, nah taruh di sini, daging itu memang fresh, tapi ketika kita akan gunakan kita masih harus siram dulu. Nah, beda dengan teknologi ini teman-teman. Taruh di sini sampai 1 minggu nih. Taruh di sini sampai 1 minggu. Mampu fresh daging itu ya. Dan kita kalau misalnya mau masak, kita langsung keluarin, kita langsung goreng. Mantep banget nih teknologi. Nah, kemudian itu untuk yang ruang bawah, kemudian kita pindah ke ruang atas. Ruang atas untuk yang seri-seri di atas ini yang lebih besar, nah ini portable. Nah kalau ini dia permanen ya, ada di sini. Jadi es twistnya nggak bisa dibongkar pasang, bisa tapi pakai baut, tapi kita nggak akan bongkar ya. Jadi tetap di sini. Cuma ini volumenya lebih besar teman-teman. Ada seri di bawah ini volumenya, cuma prime frame-nya lebih kecil, dan ruangan di sininya nggak ada es twistnya, jadi cuma apa namanya, tempat buat es itu aja teman-teman, ditaruh di sini. Jadi nggak ada ini ada es twistnya, cuma permanen. Kalau yang seri-seri di atas ini bisa dibongkar pasang, sehingga kita punya space untuk freezer itu lebih besar. Tapi buat kita segini udah cukup ya. Biasanya teman-teman, selain karena kita menghindari bunga karang, teman-teman YouTube semua memilih kulkas 2 pintu itu kan karena supaya ruang freezernya itu besar. Nah ini buat kita juga udah cukup ya. Dikasih juga es twist. Nah ini praktis banget. Sangat membantu banget kalau misalnya kita minum es ya, suka pakai es batu, ini enak banget nih teman-teman. Nah ini kita langsung tinggal pakai nih, praktis banget teman-teman. Jadi itu fitur dari Panasonic NRBB 251 QPK teman-teman. Jadi kulkas sebesar ini teman-teman ya, dayanya hanya 70 watt teman-teman. Lampu aja, lampu yang biasa kita pakai itu main di 20, 25, 30. Ini kulkas segede ini dayanya cuma 70 teman-teman. Nah, belum lagi ada teknologi Econavi. Jadi keren banget. Kulkasnya gede tapi dayanya yang dipakai tuh hemat, nggak boros listrik teman-teman. Jadi ini bersahabat dengan kita ya, tidak buang-buang listrik teman-teman. Dan ini garansinya 12 tahun, garansi kompresor, garansi mesinnya 12 tahun. Sepertinya itu yang paling lama ya, untuk brand-brand lain kayaknya nggak ada yang sampai 12 tahun. Keren nih Panasonic.
Garansi 12 tahun. Dan kulkas ini juga ada stabilizernya. Jadi kalau misalnya listrik di rumah kita nggak stabil, suka naik turun, nah kulkas ini aman nih. Jadi dia bisa menyesuaikan sendiri teman-teman. Top dah lah. Banyak fitur yang didapat. Nah, terakhir sebelum kita tutup video ini, kita akan spill untuk berapa sih yang harus kita bayar untuk menikmati teknologi ini teman-teman. Kita tunjukkan notanya ya. Mana notanya? Ini kartu garansinya teman-teman, ini disimpan sampai 12 tahun karena garansinya 12 tahun. Nah, ini notanya. Nah, ini teman-teman, lemari es 2 pintu Panasonic NRBB 251 GPK. Harganya untuk kota Jember itu di 5.058.000 teman-teman. Ini kita beli di Sentro Elektronik ya. Harganya 5.058.000, kemudian ongkirnya 25.000. Ini teman-teman. Ada tipe di bawah ini, jadi volumenya lebih kecil. Itu di harga 4.800.000 kalau nggak salah. 4.700.000 atau 800. Sama-sama metal, cuma volumenya lebih kecil, prime price-nya lebih kecil. Nah, ini lebih besar. Oke teman-teman, demikian review kali ini. Review kulkas 2 pintu Econavi inverter dari Panasonic seri 2 NRBB 251 GPK. Mudah-mudahan video ini membantu buat teman-teman YouTube semua yang mungkin saat ini sedang mencari kulkas. Jangan lupa subscribe. Kita ketemu lagi di video-video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.